Kolombia selalu menjadi negara yang menarik perhatian dalam banyak hal. Dalam video ini, kami akan fokus pada profil kemanusiaan Kolombia dan mencoba memahami kehidupan di kota-kota besarnya. Medellin adalah kota paling terkenal di negara ini, dan merupakan salah satu kota terpopuler di negara ini dalam hal pariwisata, peluang kerja, dan juga salah satu tempat dengan tingkat kejahatan tertinggi. Kota Escobar pernah menjadi rumah bagi kartel kejahatan terbesar di negara tersebut dan dunia. Oleh karena itu, kota ini selalu berhasil menjadi tempat yang dikenal di seluruh dunia, dan kini berhasil mengubah ketenaran tersebut menjadi situasi yang menguntungkan bagi pariwisata. Medellin adalah tempat di mana banyak orang menari. Jalanan dipenuhi dengan grafiti dan jajanan kaki lima, dan orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat tersebut pada malam hari. Sejarah kota ini sebenarnya sama kunonya. Konon kota ini mulai berdiri sekitar abad ke-17, dan dihuni hampir 4 juta jiwa. Dengan populasi pedesaan di sekitarnya, kota ini dikatakan memiliki populasi lebih dari 5 juta orang. Dahulunya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kota ini, dan harus bermigrasi ke kota-kota pesisir di Kolombia untuk mencari pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, industri tekstil berkembang pesat di kota tersebut, dan orang-orang mulai menetap secara permanen di Medellin. Escobar melakukan apa yang dia suka di kota ini. Saat ini, ada tempat di kota di mana orang berdoa bagi mereka yang meninggal karena Escobar. Baik wisatawan maupun kerabat dari orang-orang tersebut pergi ke sana untuk mendoakan almarhum. Yang jelas, yang hilang sebenarnya adalah sanak saudara orang-orang tersebut, dan mereka mempunyai penampilan yang sedih. Untungnya, terlepas dari semua hal negatifnya, kota ini terus menarik para migran. Dan kini banyak terlihat gedung apartemen tinggi yang mengingatkan kita pada Hong Kong. Tentu saja, masih ada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan di bangunan yang berusia lebih dari 20 tahun di kawasan perkotaan terbelakang. Salah satunya adalah Komune Distrik 13 yang menjadi markas geng Escobar. Saat ini, tempat ini lebih aman dari sebelumnya, dan menjadi salah satu tujuan wisata yang paling diminati. Hal ini menguntungkan warga sekitar karena banyak terdapat toko dan pedagang kaki lima. Selain itu, berbagai desain artistik menambah unik suasana sekitar area Komune 13. Karya kreatif ini benar-benar sukses dan seniman Kolombia pantas mendapatkan pujian. Meskipun Escobar menimbulkan banyak penderitaan pada masanya, wilayahnya kini secara langsung mewakili nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi terhadap perekonomian kota. Di lingkungan kota yang lebih baik dengan bangunan kemerahan, kamarnya tidak memiliki balkon, namun tampak kokoh dan baru. Namun, tinggal di apartemen di lantai paling atas mungkin bukan pilihan bagi mereka yang takut ketinggian. Di Kolombia, ada perbedaan antara bangunan dan lingkungan. Mereka menyebutnya sebagai estrato. Misalnya, mereka mengklasifikasikan lingkungan sekitar sebagai estrato 4 atau estrato 6 berdasarkan status sosial ekonomi. Status ini untuk memberikan status masyarakat yang tinggal di sana. Misalnya, ada daerah yang bahkan tidak bisa mencapai tingkat estrato 4 dan diberi nama strata 1, 2, atau 3. Pembagian status ini mirip dengan sistem bintang untuk hotel. Bayangkan beberapa daerah mempunyai penduduk dengan fasilitas tidak lebih dari bintang 3. Sementara yang lain tinggal di daerah dengan kualitas hidup bintang 5. Orang-orang nomor 1, 2 dan 3 biasanya memiliki toko-toko kecil, pekerjaan berketerampilan rendah, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, dengan pendapatan yang pas-pasan, dan biasanya mereka adalah pedagang kaki lima atau petugas kebersihan hotel. Orang nomor 3 dan 4 biasanya adalah pekerja jasa. Mereka termasuk resepsionis hotel, pegawai di rumah sakit dan lembaga publik, perawat dan petugas keamanan swasta. Misalnya, ada lingkungan bernama Quebrada yang dihuni oleh orang-orang bernomor 4 atau 5 dan 6. Dikatakan bahwa bahkan di gedung apartemen di kawasan ini, setidaknya ada 3 penjaga pintu. Beberapa bahkan memiliki kamera keamanan dan pintu khusus untuk masuk. Wilayah di sekitar kawasan elit tersebut seluruhnya aman dengan ruang kerja bersama bergaya kafe, sambil menyeruput bir atau kopi. Anda dapat dengan percaya diri meletakkan barang-barang berharga Anda di atas meja,
dan fokus pada pekerjaan Anda. Ini mungkin tampak sederhana dan biasa bagi Anda, namun di Kolombia, menciptakan ruang kafe yang aman dan berkelas merupakan sebuah kemewahan, karena masih banyak perampok dan pencuri di kota ini. Di sisi lain, jika Anda tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur, seluas 150 meter persegi, Anda harus menganggarkan sekitar 15 juta rupiah per bulan. Sedangkan biaya hidup di lingkungan elit di Kolombia bisa jadi sedikit memberatkan, yaitu sekitar 40 juta rupiah per bulan, sudah termasuk biaya listrik, air, dan internet. Anda hanya perlu membawa furnitur sendiri. Tidak peduli di kota mana Anda tinggal di Kolombia, ada sebuah peringatan yang mengatakan, jangan keluarkan tangan dari jendela saat berkendaraan di malam hari, karena sepeda motor yang datang dari belakang dapat merenggut jam tangan dan ponsel Anda dalam hitungan detik. Bahkan sering terjadi penyerangan dengan senjata terhadap mobil yang sedang melaju, dan orang-orang dirampok saat berhenti di lampu merah. Oleh karena itu, jika Anda sedang berjalan-jalan pada malam hari, Anda harus berhati-hati terhadap pengendara sepeda motor. Meskipun Kolombia telah menunjukkan kemajuan ekonomi, tetapi tingkat kejahatan masih tinggi dan mereka tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi. Sebenarnya, izinkan saya memberitahu Anda sebuah fakta yang aneh. Pada saat kejahatan sepeda motor merajalela, pengendara sepeda motor dilarang menggunakan helm. Biasanya penggunaan helm diwajibkan oleh peraturan lalu lintas di berbagai negara, namun di negara ini, pengendara sepeda motor tidak diwajibkan menggunakan helm. Sehingga jika mereka melakukan kejahatan, maka wajahnya akan terekam kamera yang memudahkan polisi mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Saat ini, sistem pengenalan wajah telah berkembang pesat berkat teknologi dan kamera keamanan berteknologi tinggi yang terdapat di seluruh Kolombia. Secara umum, kehidupan di negara ini sangat padat, sehingga meningkatkan jumlah kejahatan. Pada dasarnya, mereka memiliki kehidupan yang sangat berbudaya, dan memiliki pantai yang indah, serta orang-orang yang menarik. Kolombia dikunjungi oleh jutaan turis setiap tahunnya, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Kanada. Jalanan di Medellin ramai, jalan-jalannya terdapat konser, festival, pernikahan, atau sebaliknya, momen kriminal. Jika Anda tinggal di Kolombia dan menganggur, Anda dapat melakukan pekerjaan sebagai kurir dengan menggunakan sepeda listrik untuk mencari nafkah. Jika Anda tidak ingin terikat pada suatu tempat, Anda dapat mendirikan stand untuk menjual barang apapun di jalanan Kolombia. Misalnya, banyak orang yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran dari kios keliling mereka. Beberapa menjual sup yang disebut mazamorra seharga Rp7.500. Sup ini adalah salah satu favorit orang Kolombia. Selain itu, orang Kolombia menyukai porsi besar dan makan banyak seperti semua negara Amerika Latin. Selain makanan, sebagian masyarakat di jalanan menjual bunga dengan gerobak keliling, sementara sebagian lainnya membuat minuman rasa lemon yang menyegarkan, dan ada juga yang menjual berbagai jenis buah segar seperti alpukat dan nanas. Jangan mengira penjualannya sedikit, terutama bagi penjual bunga, karena bunga merupakan salah satu barang dekoratif di Kolombia. Orang Kolombia membeli bunga untuk diletakkan di sudut rumah mereka. Di Kolombia, mereka juga memelihara burung beo dan burung kolibri di apartemen mereka. Bahkan mereka mengibaratkan dirinya dengan burung kolibri, karena burung kolibri merupakan satu-satunya jenis burung yang bisa terbang mundur. Seiring berjalannya waktu di Kolombia, mereka menganggap diri mereka mundur dan memberi diri mereka julukan burung kolibri. Banyaknya dekorasi hijau di kafe, jalan dan gedung memberikan informasi tentang iklim Kolombia, dan memastikan bahwa orang Kolombia sangat menyukai tanaman hijau dan pepohonan, sehingga Anda akan merasa lebih damai di sini. Seperti yang Anda ketahui, Kolombia terletak di tepi hutan hujan Amazon, mereka memiliki tradisi yang berhubungan dengan alam, dan mereka menghirup lebih banyak oksigen sehingga mereka lebih sehat dan bahagia hingga berusia lebih dari 80 tahun. Orang Kolombia juga sering mengajak anjingnya jalan-jalan, mereka tidak hanya ramah terhadap burung, tetapi juga terhadap teman. Mereka lebih menyukai anjing besar daripada anjing hias. Jika Anda kebetulan melihat seseorang berjalan-jalan dengan banyak anjing,
Misalnya lebih dari 10 anjing secara bersamaan. Orang-orang ini dikenal sebagai dog walker, seorang yang mencari nafkah dari pekerjaan ini. Orang-orang kaya dengan jadwal sibuk yang memiliki anjing, menyewa penjaga anjing untuk merawat anjing mereka. Di negara ini Anda mungkin mengalami kejutan tak terduga di lampu lalu lintas. Sekelompok penari dansa yang terdiri dari 10 hingga 15 orang melakukan pertunjukan tari untuk Anda. Daripada bosan menunggu di lampu merah, Anda dapat menikmati tarian selama beberapa detik. Tentu saja, Anda harus memberikan berapapun secara sukarela untuk para penari ini. Orang-orang di negara ini mencari berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari setiap peluang yang ada. Bahkan orang dengan kemampuan artistik sekecil apapun dapat memasang tali di antara pepohonan dan mengadakan pertunjukan sirkus untuk Anda. Mereka benar-benar berusaha keras dengan usahanya dan pantas mendapatkan pengakuan atas dedikasinya. Orang-orang di sini akan menawari Anda sesuatu seperti obat herbal mirip tembakau, dan mereka ingin Anda mencobanya. Tetapi sebaiknya Anda tidak mencobanya, sebab beberapa tahun yang lalu, seorang turis asal Inggris meninggal karena narkoba dosis tinggi. Oleh karena itu, saat bepergian di Kolombia, saya menyarankan Anda untuk berpikir 10 kali sebelum menghisap apapun yang ditawarkan kepada Anda yang menyerupai tembakau. Meskipun zat-zat ini pada dasarnya tidak berbahaya, namun dapat menyebabkan beberapa respon negatif dan bahkan serangan jantung, yang dapat menyebabkan Anda kehilangan nyawa tanpa alasan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jalanan kota-kota Kolombia selalu ramai. Kehidupan di sini banyak hal yang positif dan negatif. Jalanan tetap hidup 24 jam sehari, dengan kesibukan para pedagang keliling yang menjual berbagai jenis barang. Ada pula statistik yang melaporkan bahwa mayoritas turis yang datang ke Kolombia yang dirampok adalah perempuan. Wanita kaya dari negara-negara Eropa datang ke Kolombia dengan tujuan mencari pacar di negara ini, untuk kesenangan jangka pendek. Namun, hubungan yang diharapkan berakhir bahagia seringkali selesai ketika pria Kolombia menipu uang mereka. Penipu perempuan di negara ini sebagian besar terdiri dari orang-orang dari Venezuela, bukan orang Kolombia. Terdapat gelombang besar pengungsi dari Venezuela ke negara tersebut, dan sebagian dari mereka datang untuk mencari pekerjaan, dan melakukan aktivitas gelap untuk mendapatkan uang dengan cepat. Misalnya, seorang wanita Venezuela kembali ke negaranya dengan membawa uang yang dapat menghidupi keluarganya selama 6 bulan, setelah menipu seorang kaya Eropa di Kolombia. Setelah uangnya habis, mereka akan kembali lagi ke Kolombia untuk melakukan kejahatan, dan meninggalkan negara tersebut tanpa tertangkap. Beberapa perempuan lebih memilih untuk terlibat langsung dalam prostitusi. Pemerintah Kolombia tidak memberikan sanksi apapun terhadap pelacuran. Hal ini menjadikan prostitusi sebagai salah satu sumber pendapatan yang paling mudah diperoleh oleh sebagian perempuan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Apalagi di Medellin, Anda bisa bersama berbagai jenis wanita siang maupun malam, hanya dengan kekuatan uang Anda. Kehidupan malam di Kolombia benar-benar bisa menjadi kehidupan malam paling ramai di dunia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa baik pria maupun wanita di negara tersebut lebih cantik dan tampan, tidak hanya dengan orang Amerika Selatan, tapi juga dibandingkan di seluruh dunia. Orang-orang di sini cukup berdamai dengan diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sangat cantik. Terutama wanita suka berpakaian terbuka dan provokatif, serta menunjukkan sikap yang sangat terbuka dalam berkomunikasi dengan orang asing. Jika Anda pergi ke Kolombia untuk bersenang-senang, selama Anda memiliki penampilan yang bersih dan terawat, Anda akan dengan cepat menemukan seseorang yang cocok untuk diri Anda sendiri. Orang Kolombia sangat positif terhadap orang Eropa dan Amerika, karena semakin tinggi nilai uang kertas di saku Anda, semakin positif mereka mendekati Anda dan menunjukkan sikap hangat. Kolombia adalah negara paling menarik dan paling bahagia di Amerika Latin, dan Thailand di Asia Tenggara adalah satu-satunya negara yang bisa dianggap sebagai rival mereka. Kedua negara ini memimpin dunia dalam bidang hiburan kelas atas dengan harga murah, dan tidak memiliki pesaing. Sebagian besar kejadian yang merugikan di negara ini disebabkan oleh warga Venezuela. Dan jika Anda melihat tunawisma di jalan atau bertemu orang yang berperilaku buruk, mereka akan mengatakan bahwa orang tersebut bukan orang Kolombia.
Jika Anda ingin bekerja dan menghasilkan uang dengan terampil di Kolombia, Anda harus berinvestasi pada otak Anda. Seperti di banyak negara, peluang di sektor teknologi sangat besar di Kolombia. Perusahaan di Kolombia memerlukan pengetahuan yang dapat membantu dan menciptakan nilai bagi bisnis mereka. Jika Anda melihat orang-orang di kafe dengan laptop di depannya, Anda akan melihat bahwa mereka berpendidikan tinggi. Beberapa dari orang-orang ini bekerja sebagai pekerja rumahan, dan hidup murah di Kolombia, memperoleh penghasilan dari sumber domestik atau internasional. Dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja di sektor teknologi ini memiliki penghasilan yang lebih besar daripada dokter di negara tersebut. Namun, saya punya kabar duka bagi Anda yang ingin berbisnis di sana. Tarif pajak penghasilan di negara ini adalah 35%. Jika Anda perhatikan, Anda akan melihat bahwa tarif pajak umumnya tinggi di negara-negara terbelakang, di mana inflasi tinggi dan pendapatan bulanan rendah. Seperti yang terjadi di hampir seluruh negara Amerika Selatan yang menuntut pajak tinggi dari warganya. Di sisi lain, Anda akan melihat alun-alun kota bersih tanpa noda. Karena pariwisata merupakan sumber pendapatan penting, mereka selalu menjaga kebersihan kawasan ramai. Selain itu, banyak gedung apartemen yang memiliki petugas kebersihan. Jadi, jangan kaget jika Anda melihat orang-orang yang membersihkan apartemen, jalan dan toko dengan sapu atau kain pel di Kolombia. Masalah lain yang membuat masyarakat Kolombia bersih adalah kebersihan gigi. Masyarakat di negara ini menyikat gigi 4 kali sehari. Kebanyakan dari mereka memiliki gigi putih, dan mereka selalu membawa sikat dan odol di tas. Dan mereka menyikat gigi, bahkan di kafe, pusat perbelanjaan, dan bahkan di jalanan. Orang Kolombia ingin giginya terlihat bagus dan sehat, karena mereka ceria dan selalu tersenyum. Industri gigi di negara tersebut telah berkembang pesat sehingga orang-orang dari Eropa, Kanada dan Amerika yang ingin melakukan perawatan gigi dengan harga murah pergi ke Kolombia. Sekarang mari kita melihat lebih dalam kehidupan sehari-hari di Kolombia yang juga merupakan negeri kemiskinan, organisasi kriminal, dan wanita tercantik di Amerika Selatan. Jalanan diwarnai dengan kontras yang tajam. Di satu sisi, ada keluarga kaya dan mobil mewah. Di sisi lain, pengemis dan tunawisma menyambut Anda saat Anda menghabiskan waktu dan membenamkan diri Anda dalam kehidupan mereka. Namun Anda harus berhati-hati di Kolombia. Tidak ada jaminan bahwa orang yang terlihat sopan dan menyenangkan tidak akan menyerang Anda dengan pisau demi jam tangan mahal Anda. Jangan terlalu percaya pada mobil Anda, mereka dapat mengikuti Anda dengan sepeda motornya dan menyudutkan Anda saat ada kesempatan. Kejahatan di negara ini telah merenggut nyawa ribuan orang selama 30 tahun terakhir, menghancurkan banyak keluarga-keluarga. Itulah sebabnya mengapa orang-orang di Kolombia hidup dengan slogan yang berbunyi, menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir Anda, dan menghargai apa yang Anda miliki. Banyak yang benar-benar putus asa di sini, tidur di jalanan di atas selembar karton. Keputusasaan ini akhirnya mendewasakan pandangan mereka terhadap kehidupan. Misalnya, anak-anak Kolombia, dibandingkan dengan keturunan keluarga kaya di seluruh dunia, cenderung lebih dewasa dan tenang. Mereka berhati-hati dalam mengambil tindakan dan memikirkan konsekuensinya. Oleh karena itu, keluarga yang pindah dari Eropa ke Kolombia akan mengagumi karakter anak-anak Kolombia. Bagian lain yang menyenangkan bagi mereka yang datang dari Eropa dan Amerika ke Kolombia adalah cuaca. Kolombia adalah tempat di mana Anda bisa merasa nyaman hanya dengan t-shirt sederhana. Cuaca di sini tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Langit mungkin mendung, tapi bukan berarti dingin. Anda tidak akan berkeringat karena panas, dan Anda juga tidak akan kedinginan. Selain itu, ini adalah surga bagi mereka yang berpenghasilan dolar dan euro dalam hal jasa. Misalnya, di Amerika Serikat, Anda harus membayar sekitar Rp300.000 per jam untuk petugas kebersihan yang Anda hubungi untuk datang ke rumah Anda. Namun di Kolombia, jika Anda ingin melakukan hal ini, Anda dapat meminta seseorang melakukan semua pekerjaan rumah Anda dengan tarif harian sebesar Rp250.000, bukan tarif per jam. Di Eropa atau Amerika, seseorang yang datang ke rumah Anda mungkin enggan untuk menyetrika pakaian atau memasak untuk Anda. Tetapi di Kolombia,
orang yang dapat dipercaya melakukan semua pekerjaan ini, sama halnya seperti di Indonesia. Dalam keseharian Anda, terutama saat berhadapan dengan pria Kolombia, ada masalah yang pasti Anda temui. Orang dewasa di sini, terutama laki-laki, hampir tidak pernah mengakui kesalahannya. Misalnya, Anda membeli sesuatu dari toko, namun ternyata tidak sesuai keinginan Anda, atau sopir taksi membawa Anda ke tempat yang salah. Jika Anda ingin memprotes masalah ini, akan membuat diri Anda dalam kesulitan. Dalam budaya orang Kolombia, orang tidak suka saling menyalahkan dan tidak menyukai konfrontasi. Oleh karena itu, jika Anda menghadapi masalah dengan seseorang, jangan pernah menggunakan nada menuduh. Hal ini dapat merenggangkan hubungan Anda dengan orang Kolombia, terutama jangan pernah menggunakan kata-kata kotor dengan orang Kolombia. Tentu saja, sumpah serapah tidak diterima secara sosial di sebagian besar negara. Namun, di beberapa tempat, masyarakat Kolombia mereka lebih santai satu sama lain. Misalnya, mereka berbagi segelas anggur, dan terlibat dalam percakapan yang emosional, terkadang bahkan menggunakan bahasa yang kasar secara metaforis. Orang lain belum tentu mengartikannya secara harfiah, dan mungkin menganggap mereka mabuk. Namun di Kolombia, Anda harus tetap tenang, meskipun Anda sedang mabuk. Di sini, bahasa kotor dipandang sebagai ekspresi agresif. Namun, ada fakta yang perlu diketahui, terutama dalam 10 tahun terakhir, terjadi migrasi besar dari Amerika Serikat dan Kanada ke Kolombia. Orang-orang yang nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup di negara mereka sendiri, telah menemukan surga di Kolombia. Keuntungan pindah ke negara ini dari mulai membuka rekening bank hingga menyewa rumah berlangsung jauh lebih cepat dan lancar dibandingkan di Amerika Serikat dan Eropa. Terutama jika Anda memiliki paspor yang kuat atau dari negara-negara Eropa, untuk mendapatkan izin tinggal di Kolombia bukanlah mimpi. Di luar tahap ini, imigran yang bertemu dengan warga lokal yang dapat berinteraksi dan secara bertahap membentuk komunitas, beradaptasi dengan budaya dan gaya hidup negara tersebut. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan negara asalnya untuk beradaptasi dengan cara hidup Kolombia. Misalnya, pensiunan tentara Amerika menjadikan Kolombia sebagai perhentian pertama mereka. Dengan uang pensiun sekitar 45 juta rupiah per bulan, mereka tidak hanya mendapatkan standar hidup yang sama dengan penghasilan 114 juta rupiah di negara asal mereka. Satu-satunya kendala yang mereka hadapi adalah kendala bahasa dengan penduduk setempat. Namun seiring berjalannya waktu, orang Amerika dan Eropa belajar bahasa Spanyol. Namun beberapa orang Kolombia memanfaatkan hal ini. Negara ini terkenal karena satu hal, yaitu tingkat kecanggihan penipuan di negara ini. Jika Anda berbelanja di platform yang kurang bereputasi, Anda dapat dengan mudah ditipu dari mulai telepon, menyewa apartemen, atau hampir semua hal yang Anda butuhkan. Penipu Kolombia, begitu mereka memahami kebutuhan Anda, mereka akan berusaha keras untuk memikat Anda ke dalam perangkap dan mendapatkan uang Anda. Misalnya, jika Anda menyukai apartemen yang Anda temukan di internet, mereka akan menunjukkan dokumen yang terlihat resmi dan meminta pembayaran di muka. Namun Anda akan segera menyadari bahwa apartemen itu bahkan tidak ada. Penduduk lokal sangat pandai meyakinkan, dan jika mereka merasa Anda punya uang, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kebaikan Anda. Namun ada juga beberapa orang yang, meski dengan kemampuan terbatas bersedia membantu Anda. Mereka akan berusaha keras untuk membantu mengatasi masalah Anda. Khususnya polisi Kolombia dapat membantu mengatasi kendala bahasa karena orang asing dapat dengan mudah tersesat di Kolombia karena masalah bahasa. Ada juga pasar obat-obatan terlarang di negara ini. Biasanya, mereka datang ke suatu tempat bersama pasangannya dengan 5 atau 6 mobil dan duduk. Orang-orang yang duduk di sebelah Anda bisa jadi adalah anggota geng, tetapi Anda mengira mereka hanyalah sekelompok teman biasa. Menariknya, para anggota kartel Kolombia kebanyakan memiliki tubuh yang sangat gemuk. Sebuah tradisi yang sudah ada sejak era Pablo Escobar. Ketika kartel terus mengumpulkan kekayaan dan melakukan operasi plastik, terjadi transformasi bertahap pada bentuk tubuh perempuan di negara ini. Wanita Kolombia mulai menggunakan payudara dan bokong palsu atas permintaan tokoh kaya dan berpengaruh seperti Escobar. Kartel menghujani para wanita ini dengan banyak uang,
dan mereka berhasil menyelesaikan operasi plastiknya. Jadi sebagian besar wanita yang akan Anda temui saat mengunjungi Kolombia sebenarnya telah menjalani operasi plastik. Para wanita ini menjalankan tradisi yang dimulai sejak 30 tahun yang lalu dan terus memperbaiki bentuk tubuh mereka, untuk menarik lebih banyak perhatian dari pria setempat. Salah satu kota di mana situasi ini paling sering terjadi adalah Cartagena. Kota ini terletak di bagian utara Kolombia, tidak jauh dari ibu kota Bogota, dan lebih jauh lagi ke utara dari Medellin, yang merupakan salah satu kota paling terkenal di negara ini. Cartagena, kota ini menghadap ke Laut Karibia, dan ketika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa merasakan aroma khas Laut Karibia yang menjadi tujuan akhir para wisatawan lanjut usia asal Amerika Serikat dan Eropa. Saat Anda berjalan-jalan di Cartagena, kemungkinan Anda bertemu dengan imigran asal Venezuela yang mencoba menjual berbagai barang kepada Anda. Mereka menawarkan berbagai jenis souvenir, gelang dan cerutu yang diklaim cerutu asli asal Kuba. Dan secara lebih umum, meskipun daya beli negara tersebut lebih rendah, mereka sangat menyenangkan dan bahagia yang terlihat dari senyuman di wajah mereka. Selain itu, pesona yang terlihat pada wanita Rusia, juga akan Anda temukan pada wanita Kolombia. Mereka benar-benar menganggap diri mereka cantik, dan ketika Anda mengunjungi tempat-tempat indah di negara ini, Anda akan melihat mereka sangat menyukai berfoto selfie. Saya katakan bahwa cara orang Kolombia memperoleh kebahagiaan dalam hidup sangat berbeda dengan orang-orang di seluruh dunia. Mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sangat kecil dan bahkan tanpa alasan sama sekali. Dan mereka adalah orang yang selalu bersyukur atas kehidupan mereka yang sederhana. Selain itu, di Kolombia, dalam keluarga setidaknya memiliki 3 orang anak, dan dalam beberapa kasus, jumlah ini bisa melebihi 5 anak. Masyarakat Kolombia kebanyakan tinggal bersama kakek nenek. Jadi jika Anda mengunjungi keluarga di Kolombia, kemungkinan besar Anda akan bertemu setidaknya 6-7 orang di rumah tersebut. 30 tahun yang lalu, keluarga di Kolombia biasanya memiliki lebih banyak anak dengan 8 saudara kandung. Bahkan saat ini, banyak orang yang memiliki anak kecil, dan ada pula yang dipaksa mengemis oleh keluarganya. Bir adalah minuman yang banyak dikonsumsi di Kolombia, hampir sama seperti roti dan keju. Minuman nasional mereka bernama aguada, dan Anda akan melihat orang-orang menikmati minuman ini dengan sangat antusias di sebagian besar tempat yang Anda kunjungi. Orang-orang di sini bisa duduk dan minum dalam waktu lama, bukan karena tertekan atau bosan, tapi karena mereka benar-benar menikmatinya. Minuman ini tidak terbatas pada laki-laki saja, bahkan wanita pun menghabiskan waktu seharian di kafe bersama teman-temannya sambil menyeruput minuman ini dengan gembira. Sebaliknya, di kota-kota seperti Cartagena, keinginan untuk mendapatkan uang membuat penduduk setempat mengadakan pertunjukan demi mendapatkan uang Anda. Misalnya, seseorang tiba-tiba muncul dan membawakan lagu rap. Tempat ini pada dasarnya adalah kota kesenangan di Kolombia, dan terdapat dinamika penawaran dan permintaan hingga jam 9 malam. Kehidupan berjalan normal di jalan-jalan bersejarah yang otentik, dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua di Cartagena. Seniman jalanan menambah pesona musik kota ini. Namun, setelah jam 10 malam, suasana kota yang mempesona berubah menjadi kota yang memanjakan. Pada siang hari di kota wisata ini, Anda bisa berwisata sepeda untuk menjelajahi megahnya bangunan Spanyol, dan menemukan ketenangan sambil berjalan-jalan di jalanan kota. Sekalipun Anda hanya mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dijamin Anda tidak akan bosan. Rutinitas sehari-hari masyarakat setempat bisa sangat menarik. Setiap orang mempunyai rutinitasnya masing-masing. Ada yang membuka toko, ada yang sibuk melukis, dan ada pula yang pergi berbelanja. Kota ini, pernah diserang oleh bajak laut dan kerajaan, kini menjadi surga wisata tempat penduduk Kolombia dan turis asing berbaur dan menjadi teman. Kota ini tidak hanya memberikan pemandangan kota dan klub malam, tetapi juga berbagai pantai yang dapat Anda datangi dengan perahu. Namun, perlu diingat, bahwa pengemudi taksi di kota tidak selalu menggunakan argo. Jadi berhati-hatilah jika Anda tidak menegosiasikan harga. Saat Anda naik taksi, dipastikan Anda akan terkejut. Setelah mengantar Anda ke tujuan, pengemudi taksi akan menyebutkan tarif semaunya.
Satu-satunya tempat pengemudi taksi umumnya menerapkan tarif tetap adalah antara kota dan bandara. Menurut saya, sebaiknya jangan terlihat terlalu kaya di Cartagena, atau setidaknya di siang hari. Sebaiknya Anda berpakaian santai untuk mendapatkan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat setempat. Mengenai kuliner di negara ini, dapat dikatakan bahwa Kolombia banyak terdapat pasar ikan dan orang yang terlibat dalam penangkapan ikan. Masyarakat di sini sangat menyukai ikan, dan jajanan kaki lima berlimpah. Selain ikan, mereka menggiling jagung untuk membuat berbagai jenis roti dan sup. Masih banyak sisi lain yang perlu dibicarakan tentang Kolombia. Saya tahu Anda pasti sering mendengar nama Kolombia, baik dalam sepak bola, kelompok gangster Pablo Escobar, atau kehidupan malamnya. Kolombia, negara yang terletak tepat di jantung Amazon, dengan penduduk yang bahagia. Kolombia adalah negara yang luasnya 5 kali lipat tetangganya, Ekuador, dengan populasi 52 juta jiwa. Negara ini memiliki luas daratan sebesar 1.142.000 km persegi, dan memiliki geografi yang cukup beragam. Misalnya, bagian utara negara ini menghadap Laut Karibia, sedangkan bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara, dan darat dengan Panama di selatan. Anda akan menemukan Ekuador dan di sebelah timur, Venezuela. Selain itu, ratusan sungai melintasi negara ini, berkontribusi terhadap kesuburan tanahnya. Dan tidak semua sudut wilayah daratan luas yang melebihi 1 juta kilometer persegi ini berpenghuni. Penduduknya terkonsentrasi di wilayah utara dan barat negara itu, sedangkan di tenggara dan bagian selatan negara itu seluruhnya ditutupi oleh hutan hujan Amazon, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, dan hanya suku primitif yang hidup di dalam hutan ini. Saat ini, Kolombia adalah negara terpadat kedua di Amerika Selatan setelah Brasil. Penduduknya benar-benar menjadikan tempat ini sebagai pusat atraksi, dan menyimpan berbagai keindahan. Medellin, kota ini terletak di pedalaman Kolombia di sebelah utara ibu kota, Bogota, memperoleh ketenarannya melalui citra negatif yang terkait dengan Pablo Escobar. Jika dilihat dari atas, cakrawala kota ini akan mengingatkan Anda pada Hong Kong. Hampir 3 juta jiwa tinggal di wilayah seluas 382 km persegi ini, telah menyebabkan pembangunan gedung-gedung tinggi. Sekitar 30 tahun yang lalu, Medellin dikenal sebagai kota paling berbahaya di dunia, dan saat ini, meski terdapat lingkungan kumuh, namun kartel kejahatan terorganisir yang dulunya kuat, hampir sudah tidak ada di kota ini. Kota ini dulunya merupakan benteng kartel, kini menjadi salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di Kolombia. Orang-orang yang mengunjungi negara ini selalu singgah di Medellin dan mengunjungi makam Escobar. Pendiri kartel Escobar menjadi subjek berbagai serial TV dan film di seluruh dunia. Setelah itu, dia disingkirkan oleh agen-agen yang didukung Amerika. Medellin dan Kolombia memulai proses pembaruan yang cepat untuk menghilangkan citra negatif yang mereka peroleh. Mereka berhasil menghapus beberapa pandangan negatif yang selama ini beredar. Jalan-jalan yang tadinya terlalu berbahaya untuk dimasuki, kini telah menjadi pusat wisata. Kota ini penuh dengan seniman jalanan dan grafiti di hampir setiap sudut. Khususnya sebuah distrik di kota yang disebut Komune 13, dan kehidupan siang hari di Medellin berputar di sekitar distrik tersebut. Komune 13 adalah salah satu kawasan yang paling banyak difoto di negara ini, tempat di mana Anda dapat dengan mudah berbaur dengan penduduk setempat. Selain itu, Medellin adalah kota yang sangat hangat, dan ketika orang-orang di sini ingin menghindari panas, mereka berduyun-duyun ke pusat perbelanjaan, dan pasar malam di negara ini ramai sepanjang hari, sehingga menarik wisatawan dari seluruh dunia. Salah satu alasan paling berpengaruh atas hal ini adalah devaluasi ekstrim terhadap mata uang Kolombia, peso. Menurut nilai tukar resmi, 1 dolar adalah sekitar 4.200 peso Kolombia, atau Rp15.000. Anda bisa mendapatkan makanan lezat dimanapun di negara ini hanya dengan Rp200.000, dan dapat mengisi perut hanya dengan Rp45.000, dan menginap di hotel mewah dengan biaya sekitar Rp570.000 per malam. Jika Anda bertanya kepada rata-rata orang yang tinggal di Medellin dan ibu kotanya, bekerja di Bogota hanya dapat memperoleh penghasilan 4,5 juta per bulan.
Upah minimum di negara ini hanya 4,5 juta rupiah, sehingga penduduk setempat tidak menikmati kehidupan senyaman turis di sini. Penduduk setempat lebih memilih menggunakan sepeda motor, karena membeli mobil bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar warga Kolombia. Masyarakat tidak bisa menabung dalam jumlah banyak, karena penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di sini, makan dan bersenang-senang sangatlah murah dan angka pengangguran tinggi. Di negara ini banyak terdapat pedagang kaki lima. Harga minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima kurang dari Rp15.000. Kolombia berada di dekat garis ekuador, sehingga cuacanya sangat panas dan lembab. Negara ini mendapat sinar matahari dengan sudut yang sangat curam karena lokasinya yang membuatnya semakin panas. Mengingat kota ini cukup ramai baik siang maupun malam hari, Anda memang perlu berhati-hati dengan dompet dan tas Anda di Kolombia. Ada banyak pencopet di negara ini, sehingga wisatawan seringkali tidak membawa dompet dan hanya membawa sejumlah uang yang akan mereka keluarkan saat bepergian. Bahkan, terkadang Anda dapat melihat polisi menangkap orang pada siang hari. Di Medellin, ada juga tarian jalanan seperti ini di tengah kota. Pada malam hari, saat Anda berjalan-jalan di Medellin, Anda dapat melihat kehidupan masyarakat dijalani di jalanan, dan hampir setiap tempat ramai. Dan ada ribuan orang yang datang ke Kolombia hanya untuk mencari kehidupan malam. Orang Kolombia sangat ramah dan suka bersenang-senang dengan tarian Latin. Saat Anda pergi ke sana, Anda akan merasakan kesenangan tanpa batas dan berkesempatan bertemu dengan masyarakat setempat yang ramah. Negara ini merupakan salah satu negara yang menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan paling besar. Tidak hanya di Amerika Latin, tapi juga di dunia. Misalnya, jika Anda seorang pria dan mendatangi seorang wanita di malam hari dan mencoba berbicara dengannya, kemungkinan besar dia akan tersenyum kepada Anda. Jika Anda adalah orang yang sedikit rapi dan baik, dia akan memberi Anda kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika Anda cenderung pada hubungan yang sepenuhnya alami, Anda harus berdansa dengan orang Kolombia. Tarian Latin yang unik adalah salah satu bagian terpenting yang menghubungkan orang-orang di negara ini. Musik tidak berhenti sampai jam 5 pagi, dan mereka menari sepanjang waktu. Anda mungkin pernah melihat gaya hiburan yang berbeda di berbagai belahan dunia, tapi percayalah, Anda tidak akan menemukan kesenangan yang Anda dapatkan dari Kolombia di tempat lain. Dan inilah ibu kotanya, Bogota, dengan pemandangan kotanya yang penuh warna. Sebuah kota berpenduduk 7 juta orang yang dilalui kereta gantung. Terletak di ketinggian 26 hingga 50 meter di atas permukaan laut, kota ini memberikan suasana yang lebih sepi dibandingkan dengan Medellin. Jalan Santa Fe adalah kawasan paling berbahaya di Bogota, tempat terjadinya aktivitas ilegal dan kebanyakan orang tidak berani datang ke tempat ini. Tentu saja, Kolombia bukan hanya soal makanan murah dan kehidupan malam yang ramai. Masih banyak faktor lain yang membuat negara ini menarik. Misalnya, di sini ada tempat khusus di mana Anda bisa merasa seperti berada di Norwegia. Tempat itu adalah Desa Gateway, hanya 2 jam berkendaraan dari Medellin. Surga hijau tempat pegunungan bertemu danau. Keistimewaan wilayah ini adalah batuan yang sangat besar yang diperkirakan terbentuk jutaan tahun yang lalu. Pemandangan danau buatan ini sangat menakjubkan, terlihat alami jika dilihat dari atas. Danau ini dibuat oleh orang Kolombia pada tahun 1970. Daerah ini diubah menjadi danau dan menyediakan listrik ke Kolombia melalui bendungan. Desa-desa seperti ini di Kolombia memiliki pasar yang tidak biasa. Yang pertama dan terpenting, orang-orang di pasar ini menjual dan memakan kepala buaya, dan sejenis ikan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya yang kabarnya hanya ada di Sungai Amazon. Selain itu, masyarakat Kolombia tidak mampu membeli rokok. Mereka membuat rokok yang digulung dengan tembakau. Produk tembakau ini dibuat oleh pedagang dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Meskipun orang Kolombia adalah orang yang hangat dan ramah, terutama di daerah pedesaan, mereka makan apapun yang mereka temukan. Di sisi lain, ada sungai di Kolombia yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Sungai ini terletak di tengah hutan Amazon dan memiliki tampilan yang serba merah. Alasannya adalah tanaman merah yang tumbuh di dalam sungai, yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.
Menurut orang Kolombia, sungai yang ditemukan pada tahun 1969 tersebut dinamai Sungai Lima Warna. Jika sejauh ini Kolombia belum cukup menarik minat untuk berkunjung, ada tempat lain di negara ini yang benar-benar unik. Sebuah pulau kecil di tengah laut tanpa jalan yang menghubungkannya ke darat. Pulau ini penuh dengan orang, dan setiap senti pulau ini memiliki kisahnya sendiri. Tidak ada pemerintah daerah di pulau ini. Penduduk setempat mengatur diri mereka sendiri, dan menetapkan peraturan mereka sendiri. Bahkan, tidak ada petugas polisi yang bisa menjangkau lokasi tersebut jika terjadi kejahatan. Jika ada penyakit, tidak ada rumah sakit yang bisa mereka datangi, dan mereka harus melakukan perjalanan jauh ke daratan. Ada 1.200 orang yang tinggal di pemukiman kecil ini. Selain itu, Anda tidak akan menemukan toko dan supermarket di pulau ini. Pulau ini diberi nama Santa Cruz del, dan keberadaannya terpisah dari kehidupan di daratan Kolombia. Satu-satunya cara untuk mencapai kawasan tersebut adalah dengan menggunakan perahu dari daratan. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Kolombia ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.